Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allah Akbar. Oke anak-anak, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas yakni bab ke-1, yakni tentang surat Al-Falaq, yang mungkin memang sudah kalian pelajari di pelajaran TTQ, tetapi kayaknya mungkin Pak Fahmi anggap ini satu yang penting karena nanti memang untuk ujian praktek kalian akan menghafalkan surat Al-Falaq ini beserta artinya. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai. Dibuka halaman 18, 19 sampai halaman 20. Oke, kita mulai dari ta'awuz. Dibaca, diikuti, didengar dan disimak dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa membacanya dengan tajwid, dengan tartil yang benar. Oke, Pak Fahmi akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniupkan pada buhul-buhul, dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat pertama itu menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, kepada kita semuanya, agar kiranya kita ini berlindung, meminta kepada Allah dari kejahatan makhluknya, yakni salah satunya adalah waktu subuh. Waktu subuh itu adalah waktu di mana ketika hari mulai terang setelah malam yang gelap. Kemudian ayat kedua, dari kejahatan makhluknya, yaitu manusia mempunyai rasa takut seperti takut ditimpa keburukan dari makhluk Allah yang lain, seperti hewan buas mungkin, atau makhluk gaib, ataupun manusia itu sendiri. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan. Semuanya itu adalah milik Allah. Seperti Cek Wona, yang kita ini hanya minta perlindungan kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selesaikan permasalahan musibah yang panjang lumayan, sehingga kalau kita minta ampun sama Allah, kita minta perlindungan sama Allah, Allah akan melindungi kita. Kemudian dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Banyak orang yang takut dengan kegelapan. Ketika hari mulai gelap, roh jahat dan hewan berbahaya boleh jadi berkeliaran. Kita berlindung kepada Allah segala keburukan yang mungkin terjadi di malam hari. Ya. Sama kita menjelang maghrib tidak ada lagi yang di jalan semuanya masuk ke rumah. Karena memang pada saat itu mulai daripada azan maghrib itu
setan-setan bergentayangan, makhluk-makhluk halus bergentayangan, di mana mereka ini untuk menyesatkan manusia berbuat maksiat di tengah malam, sehingga kita ini terbebas ataupun kita akan terhindar daripada kejahatan-kejahatan di malam yang gelap gulita. Kemudian dari kejahatan wanita tukang sihir. Kejahatan dilakukan oleh manusia ada kejahatan oleh tukang santet misalnya. Mereka ini berpraktek ini di tengah malam. Kemudian mereka ini akan meniupkan buhul atau ikatan tertentu. Maka dari itu untuk menghindari daripada segala macam bala sihir dan lain sebagainya itu, maka kembali kita bersandar kepada Allah. Bacakan surah Al-Falaq ini insyaallah terhindar kita insyaallah. Kemudian yang terakhir adalah dari kejahatan yang dimana dari orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, ini adalah penyakit yang disebut dengan perbuatan hasad. Jadi perbuatan ketika dengki, ketika seorang tidak mempunyai kebaikan diberikan oleh Allah kepada orang lain, sehingga berusaha untuk melenyapkan kebaikan itu. Kita berlindung kepada Allah dari jahat orang yang dengki kepada kita. Nah, ini nauzubillah min dzalik, kita nggak tahu kan, di dalam hati manusia ada sifat semacam ini dan akhirnya dia ini iri dengki dengan kita, sehingga dia ini ingin berbuat jahat kepada kita, menghancurkan kita, menghilangkan kita, baik itu berupa daripada kelebihan yang Allah berikan kepada kita maupun pada diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Maka anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita telah membacakan surat Al-Falaq, kemudian kita sedikit membahas tentang maksud daripada apa yang kita bacakan daripada surat Al-Falaq. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah ya. Nanti silakan kalian pelajari surat Al-Falaq ini. Insyaallah kami akan ambil juga dari untuk ujian praktek maupun ujian tulis. Intinya kalian hafalkan beserta artinya. Insyaallah itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.